Ada lagi yang sebenarnya mitos yang kalau ini aku nggak bisa bilang mitos ya kalau yang transplantasi teori ya. Karena banyak dok sebenarnya di transplantasi jantung justru paling sering terjadi. Cuman untuk diteliti lebih lanjut itu sulit ya. karena ada yang bisa bilang placebo effect, ya kan, ada yang bisa dibilang memang karena habitnya berubah, ada yang karena psikologis. Nah itu kan kita nggak bisa tuh berkesimpulan wah awalnya dia nggak suka pare, semenjak ganti jantung dia suka pare. Ada cerita paling terkenal di Amerika kalau nggak salah ya. Jadi dia transplantasi jantung ya kan. Amerika mana? Selatan, tengah, utara. Nebraska kalau dijadiin buku ini apa? Rio de Janeiro. Bukan Brazil. Itu Brazil ya. Neymar itu. Enggak ini jadi buku Change of Heart namanya bukunya ya kan. Jadi tadinya nggak suka bir. Terus vegetarian juga ya kan, tiba-tiba makan KFC, minum bir gitu-gitu. Nah, siapa tahu dia, aku udah mau mati ternyata hidup lagi, oke kita. Bisa. YOLO makan KFC, siapa tahu. Bisa. Itu kan harus diteliti kan. Soalnya namanya penelitian itu harus dari banyak subjek. Semakin banyak subjeknya, maka semakin hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Tapi kalau hanya dari 1-2 orang itu testimonial base itu yang akhirnya sulit kita mengambil kesimpulan. Dan saya seperti pernah dengar kamu cerita ini enggak? Yang sering kamu baca di TikTok. Yang mana nih? Cerita yang mana nih? Ini biasanya tahukah kamu bahwa orang yang meninggal otaknya masih hidup selama 7 menit dan selama 7 menit sebelum otak meninggal itu dia akan memori recall flashback. Tahu gak itu cuman sebenarnya urban legend. Oh gitu ya? Ya habis mati otaknya nggak ada yang tahu otak udah nggak ada aktivitas. Nggak bisa dibuktiin. Jadi tapi karena itu disebarkan terus menerus, akhirnya hal tersebut dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya menjadi kebenaran. Walaupun sebenarnya sudah didibang oleh berbagai macam dokter ya. Tapi ya akhirnya karena dokter berpikir nggak ada manfaatnya juga, akhirnya dokter juga ya udahlah nggak usah dibantah lagi karena nggak membahayakan juga mitos itu gitu. Nah sama halnya dengan hal ini kan mitos yang tidak berbahaya kayak contoh kita nggak tahu apakah orang yang transplantasi hepar atau transplantasi jantung atau paru mungkin atau ginjal itu akan mengalami sifat yang berbeda juga ya nggak ngaruh ke apa-apa juga. Iya benar sih. Soalnya katanya jantung itu punya 40.000 neuron nih kalau saya tahu 4.000 neuron gitu karena memang buat kelistrikan. Karena kan jantung itu bergerak karena ada listriknya, bukan disetrum ya. Dan dia bisa mengatur hormon juga kan. Ya jantung itu adalah organ yang paling luar biasa ajaib ya karena dia geraknya otonom, mandiri. Terus dia juga ada kelistrikan jantung dan dia sangat tergantung dengan natrium dan kalium. Dan ada beberapa orang yang memiliki penyakit genetik terkait aritmia. Jadi jantung itu memang yang sangat luar biasa. Sehebat ini jantung nih. Kamu pernah dengar yang namanya athlete heart? Athlete heart ya. Tahu athlete heart ya? Athlete heart itu adalah jantung pada atlet yang sangat berdetak. Berdetaknya itu sangat rendah, bisa 35-40 BPM. Separuhnya orang normal. Karena jantung tersebut sudah dilatih terus-menerus dan dia stroke volume-nya gede banget.